Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam sampurasun wilujeng tepang sareng simkuring saparakanca di ruang siar suara Ilalang Studio, Taman Baca dan Lain Teras Ilalang. Yang pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh Kang Ocid. Kang Ocid, orang cinta damai. Beliau ini adalah Direktur Permainan Tradisional di Taman Baca dan Lain Teras Ilalang. Dan pada malam hari ini, insya Allah kami akan mengajak Anda semua untuk ngobrol santai, ngobrol bareng. Tapi insya Allah obrolan ini juga bukan obrolan yang tanpa makna. Yaitu kita akan berbicara tentang salah satu pusaka warisan leluhur kita yang itu sesungguhnya pusaka yang luar biasa. Dan pusaka ini adalah sesuatu yang sangat istimewa yang diwariskan oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita, oleh para karuhun kita. Saya izin menggunakan bahasa campur ya. Tadinya mau pakai bahasa Sunda, tapi khawatir teman-teman di sana banyak yang Luar Jawa Barat. Ya, luar Jawa Barat yang mungkin tidak paham dengan bahasa Sunda, jadi kita menggunakan bahasa campuran saja. Karena ada bahasa Sunda yang sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu Kang Ocid untuk menyapa teman-teman semuanya. Kang Ocid, damang? Alhamdulillah, saya. Mangga beri nyapa heula para pamiarsa sadayana. Ya, assalamualaikum pamirsa sadaya. Loh kan bahasa Sunda deui wae nya. Orang Sunda, jadi agak susah gitu ya. Karena ya udah membudaya di dalam hati gitu ya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami di acara ya, intinya ini obrolan santai ya Kang Dadan ya. Betul. Obrolan santai, tapi walaupun santai insya Allah ada nilai-nilai yang mungkin sedikit ada edukasinya ke depan gitu ya. Di malam hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang ya seputar ini ya, permainan tradisional, ya, pusaka yang diwariskan gitu. Ya, mungkin itu aja dulu. Oke, dan malam ini kita tidak ada moderator. Kita dua-duanya moderator. Jadi pada satu saat saya yang akan menanya. Mencek kurang sunama hiji waktu abdi nu nanyaan, di waktu yang lain abdi ditanyaan. Nah, itu bisa jadi. Nah, kita akan berbicara tentang permainan tradisional. Kenapa ini penting? Karena permainan tradisional ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tapi sudah dilupakan. Ya. Bahkan nyaris tidak, nyaris mati mungkin ya. Nyaris hilang. Karena emang nyaris tidak, atau bukan nyaris tidak ada, sudah sulit untuk menemukannya kembali. Sementara permainan tradisional itu sangat meninggalkan atau mewariskan banyak sekali nilai-nilai luhur yang itu menjadi budaya kita sendiri. Oke, mungkin Kang Ocid sebelum dilanjutkan, apa nih tanggapan Kang Ocid tentang permainan tradisional, atau mungkin pendapat Kang Ocid tentang permainan tradisional? Ya, pendapat saya sih permainan tradisional itu ya sebetulnya itu nggak kuno sebetulnya. Justru itu menurut saya modern. Kenapa saya bilang modern? Karena di dalamnya berbagai macam unsur, ada kerjasamanya gitu kan, dalam satu permainan itu ada juga strategi kan itu, terus ada juga teamwork kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang modern yang sudah diciptakan oleh leluhur kita zaman dahulu gitu kan, dengan desain yang sedemikian rupa sehingga ya membentuk karakter, menurut saya membentuk karakter bagi anak sendiri. Betul. Memang permainan tradisional itu kalau kita amati, kita cermati, kita kaji. Ini di Subang ini atau di Jawa Barat ini ada tokoh yang mengkaji tentang permainan tradisional. Beliau ini sangat serius sekali dengan permainan tradisional. Itu Kang Zain Arif. Kang Zain Arif ya, beliau orang Subang sebetulnya, tapi sekarang tinggal di Bandung kalau tidak salah. Nah, ketika kita mengkaji permainan tradisional ini ternyata banyak sekali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Betul. Gitu. Jadi dan
Dan sebetulnya Indonesia ini termasuk negara yang kaya dengan permainan tradisional. Tidak kurang dari 2.500 atau sekitar 2.600 permainan tradisional itu ada di Indonesia. Ya. Dan itu permainan yang betul-betul hasil cipta karsa orang tua kita zaman dulu, bagian dari tanda cinta mereka. Ya, betul. Ya, karena kalau kita sekarang kan mencintai anak-anak itu dengan memberikan mereka gawe, memberikan mereka alat-alat permainan modern. Bahkan tadi pagi itu saya mendengar informasi rumah sakit jiwa di Jawa Barat itu sekarang lagi banyak menangani anak-anak yang kecanduan. Ya, benar. Saya juga dengar itu. Parah, benar-benar parah. Nggak ada salahnya gitu kan, intinya kita ngasih gawai gitu kan ke anak kita, karena di zaman sekarang artinya gawai itu sudah menjadi barang yang diperlukan gitu ya. Betul. Yang diperlukan, tapi bagaimana kita menyikapinya atau menggunakan gawai tersebut secara bijak, itu aja mungkin pesan yang akan disampaikan ya. Iya, memang gawai itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Ini zamannya gitu. Ini zaman anak-anak kita hidup di zaman di mana mereka mau tidak mau harus hidup di tengah-tengah gawai. Bahkan sekarang kan yang lagi ngetren ilmu yang lagi ngetren dipelajari sama anak itu adalah tentang ilmu coding. Ilmu pemrograman komputer. Itu lagi laku banget gitu. Dan itu prospeknya luar biasa gitu. Nah, tapi yang kita khawatirkan itu adalah ketika anak-anak kita sudah mulai terlalu ketergantungan. Ya, benar. Makin parahnya lagi ketika mereka sudah kecanduan dengan gawai. Kecanduan. Efek negatifnya itu waduh, luar biasa sekali. Dan itu bisa mengakibatkan terjadi penyakit jiwa. Nah, makanya oleh karena itu kami di Taman Bacaan dan Literasi Alang ini kembali mengajak orang tua, masyarakat untuk kembali menghidupkan permainan tradisional. Ya, itu salah satunya ya. Bukan target ya, apa ya? Kang Moci yang masih ingat permainan tradisional apa aja? Oh, banyak. Ya, ada gatrik, khusus dari Pasundan ya. Gatrik, galah, terus ada dari bonbonan, terus aya bancakan, terus aya dari parepet jengkol, gitu kan. Aya lagu bari acara. Wah, itu kekompakan menurut saya mah. Terus ada lagi adu karet, adu bancul, adu jepret, bandring, dan lain sebagainya. Ada juga jujungkungan kalau istilah. Egrang itu bahasa nasional. Bahasa Sundana sebetulnya itu jujungkungan gitu. Ya, betul. Jadi memang permainan tradisional itu sebetulnya itu sangat sudah dikelompokkan ya, sudah spesifik gitu kalau itu. Ada permainan tradisional yang dimainkan oleh perorangan. Ada yang dimainkan khusus untuk laki-laki. Ada yang juga dimainkan untuk perempuan. Ada yang dimainkan menggunakan alat. Ada yang tanpa alat pun bisa. Gitu. Jadi memang saya berpikir luar biasa sekali orang tua kita zaman dulu bisa menciptakan berbagai macam permainan tradisional yang itu sangat spesifik gitu. Kalau anak-anak nih mau main, anak perempuan mau main permainan tradisional ada mainannya. Contohnya main congklak gitu, gempar gitu kan. Atau backclash atau sapintrong sapintrong banyak tuh lompat tali ya gitu. Lompat tali ya. Untuk laki-laki ada kan bentengan. Galang, adu kaleci, tanggal. Yang pakai alat? Yang pakai alat itu. Ada yang nggak pakai alat itu adalah susumputan biasanya. Ya, ucing sumput atau petak umpet kalau bahasa Indonesia. Kemudian juga ada perpet jengkol. Perpet jengkol bertiga gitu, tapi dikait-kait. Paciwit-ciwit lutung. Jadi memang itu banyak sekali permainan yang bisa dimainkan dengan alternatif pilihan seperti apa. Menurut saya itu sih orang tua kita zaman dulu itu jenius. Ya, betul. Jenius, benar-benar jenius. Karena apa? Coba kita pikirkan aja saat ini gimana caranya membuat satu permainan. Anggap aja jangan tradisional dulu lah. Satu permainan digawai aja lah. Ya, karena sekarang zamannya kan. Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini mungkin ada yang mampu, termasuk saya tidak mampu. Gitu. Banyaknya tidak mampu. Karena harus punya kemampuan programmer. Gitu. Nah, jadi memang permainan tradisional zaman dulu tuh luar biasa sekali. Luar biasa. Dan
Dan kalau kita lihat juga permainan zaman dulu itu, ini saya pernah baca nih artikelnya. Bedanya permainan tradisional zaman dulu dengan permainan tradisional dengan permainan modern zaman sekarang. Kalau permainan tradisional zaman dulu itu mengutamakan kebahagiaan yang main. Kalah menang nomor 2. Ya, benar. Jadi bahagia dulu baru kalah dan menang. Makanya di situ sering terjadi fair play ya. Ada istilahnya ya udahlah gitu kan. Dan saya kalah, kamu yang menang. Ada istilah seperti itu. Atau walaupun parah-parah timah supaya bahagia semua, orang layangan gimana? Orang layangan. Cuet, bener. Gitu. Tapi beda dengan permainan tradisional modern. Ya. Permainan modern itu harus menang dulu, dia jadi pemenang baru dia bahagia. Ya. Itu bedanya gitu. Ini yang saya ini menarik nih, saya baca artikel itu bahwa ini perbedaan permainan tradisional dengan permainan modern. Jadi dan memang itu tuh, dan itu kenyataan ya. Ya, kenyataan. Kita kalau lihat anak-anak main kelereng, main permainan tradisional lah gitu, mereka semua happy gitu. Dan cenderung tidak terlalu mempermasalahkan soal kalah menang. Ya, nggak ada. Tapi kalau main permainan tradisional, FF contohnya ya. Ya. Atau Mobile Legend atau catur yang sedang trending kan gitu. Itu kan yang kejar menangnya. Iya. Menangnya. Dan kalau kalah stres dia, anak jadi stres karena kalah main di game itu. Ya. Nah itu ini juga mungkin bisa jadi bahan renungan untuk kita semua bahwa memang betul begitu adanya gitu ketika permainan tradisional ini mampu menjadi betul-betul alat main gitu. Ya. Main kan harus bahagia ya gitu. Ya. Kadang kita suka heran gitu, yang namanya main tapi ujung-ujungnya berantem, ngeluwut, stres. Anak kita mau main, mau bahagia, dan dia main yang ada di handphonenya gitu ya, main game online dan sebagainya. Beres main gamenya bukan bahagia, tapi dia malah tersiksa sepertinya karena kalah. Iya. Gitu. Satu kalah, kedua mikiran kuota untuk main itu. Lagi. itu salah satu yang mungkin bisa kita renungkan bahwa memang permainan tradisional itu luar biasa. Terus zaman dulu orang zaman dulu tuh sudah sangat memperhatikan permainan tradisional. Iya. Dulu ada istilah hempul. Tahun 1800 sekian tuh ada istilah hempul. Hempul itu adanya salah satu pangkat yang ada di kerajaan. Jadi kerajaan tuh lamun edama kan ada menteri-menterinya gitu ya, ada menterinya. Nah di zaman dulu itu ada yang namanya seperti orang yang ahli perang, itu paraguna disebutnya. Kemudian nanti ada yang ahli memasak, itu disebut cakra. Nah ada juga orang yang ditunjuk ahli permainan tradisional. Dia pandai membuatnya, dia pandai mengajarkan, dia paham filosofisnya, dia paham nilai-nilai pendidikannya. Itu disebut hempul. Oh, hempul. Ini kan tandanya orang tua zaman dulu sangat perhatian dengan permainan tradisional. Artinya di situ benar-benar ada satu program khusus mungkin ya. Dan itu kan langsung di bawah raja. Di bawah kalau sekarang murid di bawah presiden ada menteri ini gitu, menteri empul. Gitu mungkin. Atau mungkin kalau sekarang cocoknya mungkin ada menteri permainan tradisional. Lebih seperti itulah. Ini saya berdoa ya kepada ya Allah, kabulkanlah doa kami. Mudah-mudahan di Indonesia ada menteri permainan tradisional. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi itu sangat luar biasa ya, tentang permainan tradisional ini begitu penting dalam menurut kita, karena memang hari ini kita mengalami dekadensi moral. Pemerintah kan sekarang lagi menggulirkan program pendidikan karakter. Ya. Nah, saya melihat tuh di permainan tradisional itu benar bisa membentuk karakter. Iya, bentuk karakter. Itu kan ada apa ya? Ada kerjasama. Iya, saya bilang tadi di awal ya. Juga kerjasama, terus strateginya juga ada. Main strategi, kemudian juga kesabaran. Iya. Kekompakan. Terus ini yang paling ini ya, ada istilah apa ya? Lapang dada. Oh, belajar menerima kekalahan. Belajar menerima kekalahan. Terus ada lagi contoh dalam mengadu karet. Bukan ngadu karet, loncat tinggi biasanya cewek-cewek gitu kan. Main loncat tali. Loncat pakai karet kayak gitu. Nah, itu di situ kan misalkan dalam permainan itu dimainkan sama beberapa orang, anggap aja 8 orang kayak gitu ya. Nah, terus salah satu karetnya itu putus, gitu kan? Itu bermain teamwork, benar-benar teamwork di situ. Satu karet putus, siapa yang loncat ke situ, dia bersedia mengeluarkan karet yang digelangkan di tangannya buat mengganti karet pemiliknya. Kalau zaman dulu kan suka di tangannya karet. Jadi kalau yang terakhir main kemudian putus, dia tanggung jawab. Belajar tanggung jawab di situ. Keren sekali itu. Keren, benar-benar ya. Keren. Jadi memang pendidikan karakter itu
ada dalam permainan tradisional. Kompetisinya juga ada. Kompetisinya. Contohnya, kompetisinya, contoh saya main panggal. Main panggal kan kalau kan ada istilah kutik gitu kan, ada istilah raja kan gitu. Kalau kutik paling bawah terus ya. Kompetisinya dia akhirnya bikin strategi supaya dia naik tingkat peringkat kan gitu. Supaya dia menjadi minimal nggak terlalu kutik lah gitu. Walaupun nggak sanggup menjadi raja, itu sudah benar-benar zaman sekarang gitu. Makanya. Oke, jadi memang kalau kita ingin menumbuhkan kembali pendidikan karakter dalam kehidupan masyarakat, berarti kayaknya sangat layak sekali kalau masyarakat sekarang mulai menumbuhkan kembali menghidupkan permainan tradisional. Ya, betul. Kang Ade, gimana Pak nih? Yang Kang Ade ini kan sering juga main keluar gitu, keluar daerah. Yang ditemukan tuh sejauh apa tuh masyarakat masih mempertunjukkan permainan tradisional? Yang ditunjukkan di luar daerah ya intinya dari masih Kabupaten Subang, tapi pernah juga lihat di daerah Purwakarta gitu kan. Waktu saya main ke Purwakarta, di situ yang paling sering saya lihat di situ ialah semacam bancakan kayak bentengan. Bentengan itu anak. Bentengan tuh pasawi. Bukan. Kenteng ditumpuk-tumpuk. Gitu kan. Boy-boyan ya kayak gitu. Sekarang ada modifikasi pakai bola, tengor gitu kan. Dulu kan tanpa itu bisa gitu. Tengor. Jadi asalnya ya itu emang seru. Terus ada juga yang saya lihat paling backlash tuh yang bola dilempar pakai kewuk. Backland. Itu yang sering saya lihat. Sementara yang paling banyak dijumpai di hampir tiap daerah itu paling kelereng. Iya. Nah, memang kondisi saat ini masyarakat mulai melupakan permainan tradisional. Jangankan anak yang sekarang, ya mungkin kalau anak sekarang tidak memainkan itu bukan salah mereka, karena mereka tidak dikenalkan. Ya, betul. Justru yang heran kenapa orang-orang zaman dulu kayak kita gini gitu. Kalau melupakan itu kan rasanya sayang sekali gitu. Apalagi kalau kita masih tahu tentang bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memainkannya. Itu kita punya kewajiban untuk buat saya ya dalam tanda kutip punya kewajiban gitu. Mungkin buat sebagai orang tidak merasa wajib, tapi buat saya itu menjadi sebuah kewajiban untuk menyampaikan, menjadi salah satu estafeta penyampai kepada generasi kita yang berikutnya. Karena kenapa? Ya itu sayang banget gitu. Itu adalah warisan budaya yang sangat luar biasa. Ya, di permainan tradisional itu juga ini ada semacam kreativitas juga di situ. Kenapa? Contoh, waktu dulu itu kan saya pertama dibikinin tanggal gangsing, tanggal dibikinin sama bapak gitu, almarhum. Nah, udah dibikinin kayak gitu kan, kita liatin bapak bikin tanggal kayak gimana gitu kan, bikin tanggal. Dan yang paling dominan dibikin itu ya pertama itu pohon jambu, pohon kopi, intinya pohon bahannya itu yang jelas, yang keras gitu kan, berenuk kayak gitu. Bikinnya dari itu ya. Jadi saya berpikir kenapa nggak pakai jengjing atau apa gitu ya. Ternyata ya memang diadu gitu kan, akhirnya kan supaya kuat gitu kan, mungkin itu juga udah masuk ke mindset saya gitu kan. Jadi bagaimana membuat alat permainan? Kalau dulu kan kenapa dibuatnya harus dari kayu yang keras? Gitu. Ternyata panggal itu atau gangsing itu bisa diadu. Diadu kan? Nah, pokoknya dimainkan untuk diadu lah gitu. Ya bisa main timpah-timpahan kayak gitu. Kalau bahannya bukan kayu yang kuat pasti suka pecah, belah. Satu itu. Terus kedua, karena sering ngelihat kayak gitu, akhirnya saya coba bikin dong, kan gitu. Nah, alhamdulillah saya tahu trik-triknya cara bikin panggal dengan cara manual. Golok, alatnya cuma golok, bukan pakai bobot ya. Nggak ada bobot zaman dulu. Sekarang itu pakai bobot. Yang saya lihat kreatifnya juga nggak ada. Ada permainan yang saya lihat di kampung sebelah, pernah lihat di panggal. Saya pegang panggalnya, ini panggal dari mana? Beli katanya gitu. Panggal bobot ya? Iya katanya. Oh sudah. Intinya oke lah, modernisasi nggak masalah gitu kan. Nah cuma di sini ada nilai-nilai yang hilang. Satu nilai yang hilang yaitu kreativitas. Iya, jadi memang ya mungkin itu kenapa dulu ada sampai namanya hempul itu karena tidak mudah untuk membuat alat permainan tradisional, termasuk
mungkin panggal atau gangsing itu sendiri. Nah, sebetulnya permainan ini sudah dikenal itu sejak abad kedua. Abad kedua Masehi. Itu di Yunani itu ada satu tulisan menjamana mungkin artikel gitu. Ada sebuah artikel. Yang artikel itu menceritakan tentang salah satu permainan yang permainannya itu mirip dengan permainan apa sih namanya tuh yang bola itu ini petak umpet. Petak umpet. Jadi ada artikel itu di situ menceritakan tentang permainan petak umpet, mirip dengan petak umpet saat ini gitu. Dan itu kan menunjukkan bahwa permainan tradisional ini adalah sesuatu yang sudah usianya lama banget gitu, sudah sangat lama sekali gitu dikenal, bahwa memang jadi abad kedua itu sudah dikenal permainan ini gitu. Artinya udah kuno ya, kuno. Walaupun kuno tetap selalu saya bilang yang barang kuno itu yang mahal. Nah, antik. Betul. Kemudian juga saya menemukan juga nih pendapat para ahli bahwa ada satu teori yang namanya teori atavistis namanya. Itu teori ini yang menyatakan bahwa permainan tradisional ini bisa menunjukkan nenek moyang satu bangsa. Nah, hasil penelitian ternyata ada beberapa permainan tradisional yang permainan itu ada di beberapa negara. Oh iya. Contohnya apa ya? Kelereng, tanggal juga ada beberapa. Gangsing ya. Gangsing. Contohnya kalau gangsing itu ada di Indonesia, di Malaysia, Jepang atau juga di ada. Jepang. Kemudian cara memainkannya juga sama. Maka bisa dipastikan katanya waktu dari hasil penelitian ini itu bisa ditarik sejarah bahwa negara-negara tersebut memiliki nenek moyang yang sama. Ini satu teori nih yang teori nenek moyang istilahnya yang itu memang melihat asal usul satu bangsa, satu peradaban yang bisa jadi beberapa negara itu berawal dari satu nenek moyang, itu dilihat dari permainannya. Kalau menemukan permainan yang sama di beberapa negara dengan cara main yang sama, itu ada indikasi kalau negara-negara tersebut bangsanya itu punya satu nenek moyang yang sama seperti itu. Kemungkinan menurut saya sih juga iya. Seperti itu ya. Menurut saya juga iya. Karena apa? Ya dulu kan tahu sendiri kan, walaupun yang namanya Nusantara kan gitu kan, zaman kerajaan dulu kan ada istilah kerajaan kecil, contoh di Subang kerajaan Kutawaringin, di Purwakarta kerajaan Kutasari kan. Masing-masing daerah itu ada kerajaan yang mungkin induknya mungkin nggak tahu lah, kurang ngerti saya ya, mungkin induknya ke Pakuan Pajajaran bisa jadi, mungkin itu pusatnya mungkin kayak gitu. Ini mungkin kota-kota kabupaten anggap pimpin oleh raja seperti itu pendapat saya. Nah, karena masing-masing itu ya ada otomatis kan ada penduduk itu ada yang dari sini ke Garut penyebar gitu kan, ada yang ke Thailand. Dulu nggak ada batas kan, nggak ada paspor. Iya. Kayak gitu kan, ada yang ke Jepang. Bisa jadi seperti itu, nggak ada paspor kayak gitu. Ya bisa jadi, makanya saya bilang bisa jadinya karena ya namanya orang lah, nggak jauh-jauh, contoh aja dari jauh-jauh dari Cina kalau orang nyampe gitu kan. Tapi bukan berarti kita satu nenek moyang ya. Ya gitu. Nah, jadi memang itu salah satu luar biasanya permainan tradisional. Bahkan nih saya juga menemukan juga tulisan bahwa di Belanda itu sikap pemerintah atau perhatian pemerintah terhadap permainan tradisional milik Indonesia itu luar biasa. Sampai ada satu buku yang di dalamnya memuat 250 permainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Itu pun mungkin lebih kayaknya dari 250 ya permainan di Indonesia. Nah, dan buku itu judulnya tentang permainan di Jawa, karena judulnya juga Japanese Kainspellin. Jadi memang permainan-permainan orang-orang Jawa yang memang kemudian itu malah oleh orang Belanda gitu yang dibukukan dan menjadi itu buku tebal sekali itu. Menjadi salah satu referensi permainan tradisional. Ya artinya menurut saya tadi kan Kang Dadan di awal itu menyebutkan 250, mungkin referensinya ke buku itu kali ya. Itu yang tercatat. Yang tercatat kan dalam buku. Kalau permainan tradisional Indonesia hasil penelitian Kang Zian itu ada sekitar 2.600 permainan tradisional. Makanya saya bilang dari Sabang sampai Merauke. Saya juga pernah dulu tahun 2015 kalau nggak salah atau 2013 ya. Saya ikut festival permainan tradisional. Permainan tradisional anak Nusantara waktu itu
di Yogyakarta dan bertemu dengan semua orang-orang yang tiap komunitas di seluruh Indonesia. Dari Papua, dari mana, mereka bawa permainan masing-masing dan itu unik-unik, seru-seru permainannya gitu. Mungkin ada juga yang mirip kan gitu. Banyak yang mirip. Bahkan tidak hanya mirip dengan provinsi lain gitu, banyak permainan kita juga mirip dengan negara lain. Saya kalau nonton film Upin Ipin, iklan nih Upin Ipin, itu juga saya perhatikan kok mirip-mirip gitu ya. Permainan anak-anak itu mainnya tuh mirip-mirip gitu dengan yang ada di kita. Contoh gorolong kan kelencetnya gitu. Didorong. Atau terotokan. Itu aduh, saya banget waktu kecil. Dan memang sih kerennya permainan tradisional itu banyak yang bisa dimainkan tanpa alat. Ya. Saya kalau main ke sawah nemu ilalang. Itu kan bisa jadi tombak gitu. Kemudian juga kalau nemu daun singkong, daun singkong. Gogolekan. Bisa bikin gogolekan. Nemu daun pisang. Apalagi kalau nemu janur. Apa janur itu lah? Bahasa Indonesia namanya. Muda, ini daun kelapa. Itu kan bisa bikin pedang-pedangan, kerisan ya, kemudian jam tangan, bisa bikin kolecer. Kolecer. Itu daun kelapa itu banyak sekali ya, bisa digunakan untuk permainan tradisional. Sampai ke daun naon teh? Hayaman apa? Oh iya. Jampang. Rumput jampang. Itu bisa jadi mainan gitu, putar cabut. Eleng. Nggak ada sekalipun kita bisa main ini hayaman. Hayaman itu. Atau mungkin pernah ya permainan seperti ini kan. Nah ini kan lawan itu contoh yang gembug ya. Kalah langsung ceplok gitu. Itu kan seru gitu. Itu seru. Tanpa alat. 0 rupiah. Tidak pakai kuota karena Pak efek radiasi. Nah itu. Dan tidak akan kecanduan karena menjadi digebung. Jadi memang keren sekali, luar biasa. Sehingga kami berpikir bahwa permainan tradisional ini memang harus dilestarikan, harus dikembangkan. Bahkan memang ini bagusnya sih harus dipromosikan secara nasional. Ya. Gitu. Saya sepakat sekali kalau ada program televisi, gitu, program di sekolah yang khusus untuk mengangkat permainan tradisional. Ya, betul. Karena bukan hanya membuat anak kita bahagia, ini juga pendidikan karakter, dan ini juga ikhtiar kita untuk melestarikan budaya tradisional, budaya kita sendiri, gitu ya. Intinya kita menyodorkan alternatif gitu ya, selain permainan modern gitu, permainan tradisional juga tidak kalah serunya gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat, mungkin kita termasuk pelaku sejarah ya. Permainan tradisional ini sempat berjaya di era 80-an. Ya, 80 sampai 90-an lah ya. 90-an. Itu masih kelihatan berjaya. Kemudian mulai surutnya itu ketika mulai ramai televisi. Iya, benar. Kalau zaman dulu kan televisi hanya satu. Bukan hanya satu kampung itu hanya satu biasanya. Udah mas siarannya cuma satu siaran, stasiun TVRI, Televisi Republik Indonesia. Siaran lagi tidak 24 jam. Ya. Sore mulai teh jam 4:30. Nah, itu baru mulai. Kemudian jam 11. Jam 11 malam. Kemudian warna lagi hitam putih. Ya, koran. Ditambah lagi yang memiliki televisi sangat jarang. Nah, dulu mungkin televisi seperti mobil zaman sekarang gitu ya. Mewah gitu, tidak semua orang di tiap rumah ada gitu. Nah, intinya gini, saya pernah ngalami ya. Nonton kayak gitu seperti kumpulan warga. Iya betul. Mirip kumpulan warga. Saya pernah ngalami itu usia SD, bela-belain gak ngaji. Bener. Ada yang namanya Kid Rider ya. Yang dulu kan ya televisi sangat termasuk barang yang mahal. Bahkan saya dulu nggak punya televisi, mau nonton itu ikut ke rumah tetangga. Sebelum nonton sama tetangga harus suruh ngalah bancet. Ngalah bancet rela aja. Karena tetangga punya burung hantu untuk makanannya. Nah, setelah hadirnya televisi, tapi waktu televisi hadir baru TVRI juga itu belum masih jaya. Karena kan acaranya itu masih ada batas waktunya gitu kan. Nah, mulai ketika televisi semakin banyak ya. Nah, itu ada persaingan di televisi swasta. Kemudian siarannya juga nyaris 24 jam sampai akhirnya 24 jam. Kemudian tayangannya juga sangat bervariatif. Ditambah lagi akhirnya sekarang tambah gawai. Datangnya internet, datangnya handphone, laptop dan sebagainya. Ya akhirnya permainan tradisional tersisihkan.
nyaris kita di tiap kampung-kampung, tapi kalau di kota itu kita tidak menemukan anak bermain permainan tradisional. Itu yang kota hampir nggak pernah saya. Iya. Terus yang kedua, kenapa sekarang anak tidak bisa main permainan tradisional itu sekolah juga tidak kayak zaman dulu. Yeah. Zaman dulu sekolah kan sampai jam 12 selesai. Yeah, sekarang ada yang anak pulang sekolah lagi, belajar lagi. Belajar lagi. Sehingga jam belajar anak sangat padat, kemudian kesempatan mereka bermain sedikit. Sama sore kurang ngaji, malam ngaji lagi. Ngaji deui. Anak kan dari pagi sekolah, pulangnya les, pulang les, ngaji. Baru selesai jam 8 jam 9 baru tidur. Ini kalau menurut KPHI mungkin termasuk penjajahan. Dan juga yang menyebabkan permainan tradisional ini tidak ada lagi karena memang sekarang tuh lahan main anak nggak ada. Hampir nggak ada kecuali yang di kampung-kampung. Di kota kan sampai ada yang namanya Car Free Day. Nah, benar. Ya, jalan ditutup oleh polisi, kemudian anak bisa main bola dan sebagainya. Dan itu rame karena memang anak-anak kita sudah kehilangan tempat main. Ya, artinya benar-benar butuh kan itu kan permainan kayak gitu. Ini memang jadi agak berat gitu. Berarti kita butuh menyesuaikan permainan tradisional. Orang tua harus mengenalkan kembali permainan tradisional, tapi kadang lahan untuk mainnya pun nggak ada. Ya paling kita bisa main tradisional yang rumahan ya. Yang rumahan aja paling dia ada kepas, ada depan gitu ya, empar, seperti kelas, congklak, kayak gitu. Soldah. Betul. Kemudian juga ini nih, kalau anak main tradisional kan mereka bersatu dengan alam. Ya. Main tanah ya, main air. Kemudian kadang main daun juga, yang nonton gitu. Nah, bikin kayak gini lah, anggap ini dari daun nangka, daun Songko. Mahkota ya. Nah, itu kan bikin mahkota pakai daun kayak gitu, daun nangka, daun durian, daun nangka, daun macam-macam lah, yang penting agak lebar dikit. Nah, itu kalau saya amati ketika anak main permainan tradisional, anak itu sebenarnya sedang belajar tentang bagaimana mencintai alam. Satu itu, kedua modis. Apa tuh modis? Ya menurut saya sih modis. Karena apa? Dia berpikir ini saya bikin bentuk baru nih. Bentuk baru harus seperti apa gitu. Betul. Gitu. Sehingga permainan tradisional ini kan selain membuat anak menjadi kreatif, berpikir untuk menjadi apa, juga membuat anak mencinta lingkungan. Iya. Yang cinta itu kan harus diawali dari sering bertemu. Iya. Pertama bertemu dulu dengan permainannya. Nah, ketika anak sering bertemu dengan tanah, dengan air, maka cinta mereka sama tanah sama air pasti tumbuh. Iya. Hari ini kan anak-anak kita disuruh cinta lingkungan. Di sekolah diajarkan ada yang namanya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, sehat dan bersih. Disodorkan HP. Tapi yang disodorkan HP, bukan tanah dan air. Otomatis cintanya ke HP. Iya, ke HP. Kadang-kadang anak main tanah juga dilarang. Iya, benar. Anak main hujan nggak boleh. Sementara mereka harus cinta pada lingkungan, ini juga satu hal yang mungkin kontradiktif ya. Iya. Kontradiktif. Seperti itu. Kang Cip, saya ingin menunjukkan pada teman-teman beberapa permainan tradisional, ya, gitu. Dan mungkin ini bisa mengingatkan teman-teman tentang berbagai macam permainan tradisional. Ya. Saya izin sebentar ke belakang, ambil alatnya dengan Kang Ocin. Oke. Jadi di sini intinya kita ini berupaya, gitu ya, untuk mencoba untuk melestarikan dan permainan tradisional ini jangan sampai hilang di telan zaman. Karena apa? Ya seperti yang sudah saya bilang tadi, permainan tradisional ini benar-benar cakep lah istilahnya. Bukan cakep lagi, apa namanya? Yang saya bilang yang menciptakan permainan tradisional ini orangnya jenius. Makanya saya tantang tadi bikin satu permainan di zaman sekarang yang sesuai dengan keadaan sekarang. Saya rasa saya pun nggak sanggup. Bahkan ada satu permainan, bukan satu, ada beberapa permainan tradisional ya, yang menggunakan alatnya itu harusnya digunakan dengan alur yang seperti itu. Bahkan anak-anak bisa menciptakan sendiri ya dengan alat yang sama. Betul. Menciptakan sendiri. Contoh misalkan papan catur lah, anggap gitu ya, papan catur gitu. Papan catur kan mainnya aturannya harus seperti itu. Tapi dia berubah permainannya, bukan catur lagi. Ibaratnya seperti itu. Dan seru juga gitu hasilnya.
Ya itu Kang Dadan mana Cen tadi teh. Oke, ini yang tadi kita bicarakan ya, panggal. Tapi ini udah pakai bubut. Ya, bubut. Ini udah dibubut ini. Kayak bentuknya relatif sama ya. Lakukan sebagainya. Nih, panggal coba Kang Ade main panggal kumaha? Main panggal mah inti waduh ya heureun teh. Aku dimainkeun, tunjukeun gitu. Oh, intinya kita. Ya talina dia pasti bendulkeun. Nah, ini ya. Ini adalah untuk pegangan di sini. Nah, itu nanti. Si ingat saya mau jago atau main panggal. Orang jadu lah. Ayo, nah siap takut. Tinggal diputar aja di sini. Dulu ini udah bagus talinya. Dulu mah pakai tali sarung atau apa kain gitu kan di samping. Jadi gini, saya tunjukkan ya. Nah, ibaratnya seperti ini. Digeleng-geleng dulu di sini supaya ini agak bulat gitu. Lagi geleng-geleng lagi sampai kalau yang ada bulunya di sini sampai habis. Dari kerjaan mana? Kerjaan kacabut. Nah, ini kan. Nah, udah kayak gini. Ini diselapkan dah dia. Mau hulu kepala ada juga nih buntut. Kalau mau kepala arah ini ke sini set tes gitu kan di bawah, kepalanya di bawah posisi seperti ini atasnya di atas. Nah, kalau misalkan mau ini ada istilah ada hulu ada ya ada gitu nangtung gini. Nah, kalau nangtung gini ini ke depan bukan ke pinggir set nah pasti ada gitu balik. Kalau hulu mah gini set ke pinggir masih jago saya main gini mah. Nih panggal ini sekarang sih masih lestari ya, masih ada dan ada komunitasnya. Ya. Saya tuh lihat orang-orang luar negeri sampai bisa gini. Jadi main panggal tuh mereka di situ pakai bambu berdiri, dilempar dan pas di atas bambu gitu tak gitu ya. Oh, keren banget. Ya Pak, itu panggal. Sekarang apa ini? Iya bandring. Ketepel. Ini saya kenalkan dulu beberapa mainan tradisional yang masih saat ini lestari ya, masih banyak menyukai dan itu sampai tingkat dunia. Sekarang ada komunitas bandring, ketepel. Nah, saya masih ingat nih bandring ya, main bandring ini dikasih tahu sama teman saya ini kan biasa pakai batunya. Jadi intinya ini jangan sampai terlalu lebih ke depan gitu ya. Jadi ini jadi gimana ya? Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ininya. Dikasih tahu. Jadi kalau kita narik batu ini simpannya dekat mata ini. Nah, gitu sambil ngeceng kiri dekat mata. Bidikannya. Nah, tinggal arahkan ini tengah-tengahnya kemana gitu. Nah, jadi ini teh biar ini tegak lurus, ini sampai ke mata. Nah, itu. Kan dia kurang jago saya mah. Nah, ini rekan kita ini jago nih main bandring mah. Di Subang itu ada komunitasnya slingshot Subang atau komunitas bandring Kabupaten Subang. Teman-teman kalau ingin ketemu bisa main ke alun-alun hari Ahad itu suka ada yang gabung dengan teras ilalang dan bukan hanya ketepel dengan bumerang juga. Kalau juga ada ya komunitasnya. Panggal ada tapi di Subang ya masih kita juga sih gabungnya gitu. Belum ada yang fokus di situ. Iya. Walaupun kalau bumerang sih memang itu bukan dari kita ya, itu tradisional dari Kanguru. Iya, negeri Kanguru. Kalau ini Kang Ocit, ini mah kosong dalamnya. Kalau ini mah papan catur ya sekarang sedang viral nih catur. Yang ngalahin tuh. Yang ngalahin apa Godam Chess. Nah ini ramai juga ternyata bangsa kita banyak yang berbakat juga ya. Ini main catur. Nah ini saya nggak ada lawan main ini. Sok serangan nggak enak serangan. Emang zaman sekarang itu udah ada versi modernnya ya. Nah, lamun ieu naon? Nah, iya mau ular tangga. Ular tangga mah wah bareto saya sering minta dibeliin sama bapak ular tangga. Ya ini mah kocok pakai daduna ya. Ada. Saya nyetir tuh. Lengkapnya tuh. Ular tangga. Nah, ini kayaknya banyak yang ini harus dijelasin nih. Saya kalau bawa ini ke alun-alun, anak-anak suka salah pakai. Dia mau kita teleponan. Ini apa namanya nih ceritain? Nah, itu mungkin kelombatok. Istilahnya kelombatok, nama cara mainnya itu mirip main egrang di jungkungan.
Nah ini diselip. Itu di mana? Nyari kepala, di kaki, di perut. Di kaki. Ini diselip nih, jempol anggap jempol kaki ya, jempol kaki. Nah ini diselip gini. Nah ini satu lagi selip gini, anggap kaki nih tangan saya nih. Nah gini kan, tuh jalan diinjak, talinya dipegang di atas. Nah gini pegang tengah-tengah gitu, jalan trek. Jadi untuk jalan ya. Untuk jalan. Sendal berarti. Pengganti sendal. Makanya namanya kelombato. Kelom tuh kalau saya Indonesia sendal kan. Ya, betul. Sendal perempuan kelom disebutnya. Kelom itu biasanya dari kayunya, bukan sendal. Kelom itu dari kayu. Nah, satu lagi nih. Nah, sok, sanu apa eta? Siapa yang tahu ini? Ini kebetulan saya punya yang ya mirip-mirip tradisionalnya gitu. Walaupun zaman sekarang sudah banyak yang modernnya menggunakan aluminium. Oh, ada aluminium ya. Ya sumpit. Ini namanya sumpit. Pakai apa? Ah, iya tahu, bidikan anak tahu. Nah, ini anak-anak suka nih, anak cowok suka yang kayak gini. Nanti gimana? Kemarin cara makainya. Karena suka pakai salah. Salah. Ada yang gini nih, ada yang gini makainya. Ininya masukin di sini ada. Ayo nanti dia ditiup kayak iku mau masak sarana. Ya. Sarana ini adalah bidang namanya palep bagi peluru. Kenapa saya bilang palep gitu kan? Klep lah gitu. Karena di sini nanti akan didorong sama udara, dia dihalangi sama ini. Kalau ini aja tanpa ini apa yang bahannya tersebut, ini bisa dari kapas, bisa dari apa aja sih, yang penting yang lembut gitu, yang lembut, jangan terlalu keras. Dari kain juga bisa gitu. Ini masuknya di bawah. Nah, ini yang dipegang arahnya gini, kan bisa anggap gini ya. Ini mau ditiupkan, ini masuknya di sini. Ini arah runcingnya di sini. Jangan masuk di depan ini. Nggak ada tenaganya. Nggak ada tenaga. Ini masuk di sini. Nah, ini prinsipnya sama dengan prinsip piston pada mobil. Karena apa? Di sini ada istilah kompresi. Ya gitu kan. Ada bidang bulat. Ya bidang bulat. Napas di paru-paru kita dikeluarkan dengan kuat ke bidang ini dihalangi oleh valve. Saya bilang valve klep atau apa ya bidang katup ya kayak gitu. Di sini terjadilah hentakan. Kalau yang namanya bidang bulat gitu kan, hentakan udara itu ke berbagai arah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kan gitu. Karena ini yang belakang yang mendorong, kiri kanan ini ada bungkus gitu ya, tertutup, secara otomatis akan ke arah depan. Nah itu teorinya. Hari nyamuk jeng tekniknya jelaskan. Yang dengan dunia dia soalnya. Tengandeng. Nah gitu, akhirnya tiupkan. Tenaga yang digunakan misalkan 10 Newton, karena di sini terjadi kompresi akan jauh gitu. Itu prinsipnya, cara kerjanya seperti itu. Ini sumpit. Nyambung di teknik soalnya. Oke, itu teman-teman. Itu beberapa permainan tradisional yang memang masih bisa kita gunakan dan sebetulnya seru gitu. Anak-anak saya kan setiap hari Ahad itu kadang suka ngampar di alun-alun, bawa ini selain saya bawa buku untuk mengenalkan mengkampanyekan budaya baca, saya bawa pelajaran seperti ini. Dan ternyata anak-anak kita suka gitu. Jadi mereka bukan tidak suka pada permainan tradisional, tapi tidak tahu, tidak kenal. Dan kita pun di sini kayak kalau setiap sore itu anak-anak suka main. Apalagi petak umpet ya. Petak umpet udah kebiasaan tiap hari, udah belakang rumah ya. Anak-anak lari-lari. Yang belum itu kita nih yang main petak umpet. Sing gimana? Kita mah bicarakan dulu Pak RW. Ini imah foto nama. Tapi omong aja ke sekolah gitu. Dan sebetulnya sih main itu bukan pekerjaan anak-anak. Iya, bukan. Main itu pekerjaan anak-anak juga pekerjaan orang dewasa. Dan saya menemukan satu ungkapan bahwa permainan itu adalah puncak dari kebudayaan karena hasil dari kebiasaan anak-anak dan kebiasaan orang dewasa. Jadi memang orang dewasa juga suka main. Cuma sekarang kan orang dewasa mainnya beda dengan anak-anak. Dulu pernah saya lihat orang dewasa sama anak-anak main layangan barengan. Betul. Ada lagi istilahnya yang putik mah itu yang apa putik? Mutikan itu biasanya layangannya dikasih buntut, kasih apa gitu kan, layangannya kayak gitu. Itu ada peraturan tersendiri yang tadi dicatat tapi dipatuhi. Kalau udah nemu layangan ada buntut, ada
rumbai kayak gitu, itu sudah pasti para pemain yang lain nggak bakalan itu mengadu sama dia, karena itu udah menjadi peraturan yang tak tertulis tapi ditaati. Itu diantara sekian banyak dari hal yang ada dalam permainan tradisional. Jadi memang kita kalau mau bicara tentang permainan tradisional ini butuh waktu yang sangat panjang. Butuh panjang. Dan ke depan sih saya insya Allah akan mempertunjukkan kepada sahabat-sahabat Suara Rialang tentang satu persatu permainan tradisional. Jadi nanti kita akan bahas tentang ini satu ketepel. Kita akan bahas apa itu ketepel, kemudian apa saja jenisnya. Karena ketepel ini kalau dulu kan seperti ini ya. Ini ketepel kalau sekarang ini istilahnya ketepel klasik ya. Yang dibuatnya pakai cagak pohon juga. Karetnya karet biasa juga. Itu ada ketepel TOT, ada ketepel TTF, ada juga yang klasik. Kemudian mainnya pun ada aturannya. Itu sekarang karetnya juga kayak gini nih. Sekarang karetnya udah impor. Karet ban, karet khusus untuk slingshot. Pelurunya pun tidak pakai batu sekarang mah. Oh gitu. Pakai pelor. Oh pakai bearing ya, lahar gitu. Seperti itu. Kemudian selain itu kita akan bahas nanti apa nilai-nilai filosofis dari ketepel. Kemudian apa manfaat untuk pendidikan. Itu nanti kita bahas juga nih. Tanggal dan sebagainya. Dan teman-teman kalau ingin lebih memperdalam permainan tradisional juga bisa berkunjung ke markas kita ke Teras Galang. Nanti ada Kang Ade ini sebagai direktur permainan tradisional yang bisa ditemui, bisa belajar membuatnya, bisa belajar juga menggunakannya, gitu. Dan kita bisa diskusi tentang nilai-nilai filosofis dari setiap permainan itu. Karena kalau kita paham nilai filosofisnya, itu akan membuat kita semakin mencintai. Dan jangan takut teman-teman kalau kesini nih gratis, tidak akan dipinta. Kalau saya di mana saja bawa alat main boleh dipakai dan tidak usah bayar. Gitu. Justru yang bayar tuh yang diam ngeliatin doang terus bayar. Kita kan punya kaidah gitu ya. Iya betul. Yang nggak ikut yang harus bayar. Yang ikut nggak usah bayar. Itu udah berapa tahun? Dari tahun ya. Itu kaidah dari awal. Dari awal. Nah jadi mari kita kembali meramaikan hasanah permainan tradisional ini karena memang sangat banyak sekali manfaatnya gitu untuk anak-anak kita dan untuk kita juga gitu. Pertama kalau untuk anak kita jelas itu nilai edukasinya sangat tinggi, filosofisnya sangat banyak. Untuk kita juga hemat pulsa, tanpa pulsa, tanpa harus ngecas, chargingnya tidak usah listrik. Kemudian juga tidak menimbulkan efek kecanduan yang mengakibatkan dan berbahaya untuk anak-anak kita. Dan ini harusnya kolektif bersama-sama, gitu. Harus bersama-sama, gitu. Harus ini, mari kita sebagai orang tua, teman-teman yang juga jadi guru atau mungkin siapa saja yang mencintai anak-anaknya supaya tidak kecanduan gadget dan game online, kenalkan permainan tradisional. Terus terang aja seru. Iya betul seru. Jangan ngelarang tapi tidak ngasih solusi. Nah, kalau mau ngelarang kasih solusi. Jadi kalau kita ngelarang anak main gawe tapi tidak dikasih permainan yang lain, itu kan namanya membunuh karakter. Iya, bukan memberikan solusi. Itu kan ya gimana anak mau pergi dari gawe gitu. Kalau di rumah tidak ada yang lain, ada permainan tradisional. Atau kalau ingin mudah, teman-teman pindah saja ke sini ke daerah Teras Galang, nanti sudah sediakan alat-alatnya, tidak usah beli sendiri. Gitu. Di sini anak-anak sudah biasa menggunakan permainan tradisional. Walaupun mungkin kalau buat kita sih capeknya paling rusak. Itu bikin. Itu aja paling lagi seperti itu. Itu kan tidak sulit juga. Ekrang rusak kan banyak di pohon bambu, nggak usah beli juga. Bikinnya pun bisa kita sendiri yang bikin, tidak usah ke tukang kayu, tukang bambu ya, seperti itu. Kita sendiri juga lah cuma gitu doang kan itu. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Suara Galang, kemudian juga kita membuka donasi. Jadi teman-teman yang punya permainan di rumah, mau permainan tradisional atau permainan edukasi, itu kita terima untuk memperkaya koleksi permainan tradisional yang ada di kami atau permainan anak yang ada di kami yang itu bisa dimanfaatkan oleh banyak anak-anak kita. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu semuanya juga kalau bingung tentang permainan tradisional, sekali lagi silahkan bisa datang dan kita bisa bersama-sama
membuat alatnya, kita bisa bersama mengenalkan kepada anak-anak kita. Atau setiap hari Ahad kan, kemarin bukan keberapa ya? 2 minggu sekali kan ya? Ya, kita 2 minggu sekali ngampar. 2 minggu sekali ada di alun-alun. Untuk mengenalkan permainan tradisional ini kepada masyarakat supaya mereka dekat lagi dengan permainan tradisional. Jadi saya tuh greget banget ya gimana yang ngomongnya supaya di rumah-rumah tuh ada alat permainan tradisional. Ya atau minimal apa nih? Ular tangga gitu ya. Ular tangga minimal. Ada ular tangga, kan ada monopoli lah mending lah kalau itu bukan yang tradisional banget gitu. Ya. Agak kesinian lah, kekinian. Atau yang paling gampang coplakan ya. Coplakan. Itu harganya kalau beli juga alatnya cuma 15.000, murah gitu. Sama dengan satu mangkok bakso itu bisa untuk beli alat permainan tradisional. Kalau HP kan nggak ada. Kalau mau gratis juga gampang. Ambil kerikil aja di pinggir jalan gitu bikin itu kan gempar bisa. Ya bisa gempar. Gempar tuh apa ya? Ting naon ngaranna teh nya? Yang kalau ngetren kan yang pakai bola itu bukan, itu backlash. Backlash. Itu yang dikenal tuh. Ini batu doang, lempar. Batu doang, itu kan batu cuma diangkat gitu langsung tebar gitu kan, batu yang anggap 20 gitu kan. Nah, begitu udah nyampe ini ambil satu, trek gitu aja. Kojonya ya? Kojonya. Ada induknya. Induk batunya yang itu akan nanti itu dilempar, ketika dilempar kita pecahin tumpukan batunya. Dan kita harus cepat nangkap yang dilempar tadi, nggak boleh jatuh. Kalau jatuh itu lasut. Jatuhnya lasut, gantian. Gagal. Terus ganti sama lawannya. Itu juga ada ini aturannya, ada istilahnya apa namanya itu, rampit ya. Rampit istilah di rampit seberapa? Rampit berapa gitu. Ada minimum, batas minimum. Di situ jangan sampai disisakan. Misalkan rampit 5 itu 5 di situ itu ada hak mutlak yang bisa diambil gitu sama lawan gitu. Makanya si pemain gempar itu kalau misalkan rampit 5 dia nyisakan 6, 4, nggak nyampe ke angka 5 di akhir itu gitu kan. Karena apa? Kalau misalkan 5 itu diambil musuh itu udah hak mutlak dia dan gantian gitu. Kalah. Ya nanti kita tunjukin lah bagaimana tutorial bermain gempar. Dan itu program kita nanti akan kita buatkan satu persatu mungkin tutorialnya biar teman-teman bisa mempelajari dan bisa menggunakan lagi alat permainan tradisional pada anak-anak kita. Cuma memang dari mungkin kalau udah jadi tutorial mungkin ada perbedaan sedikit mungkin dari daerah juga ya. Tiap-tiap daerah mirip tapi ada aturan yang berbeda, bisa jadi seperti itu. Yaitu kekayaan budaya lokal kita seperti itu gitu. Mungkin main kelereng aja di kita seperti itu mainnya. Kalau di tempat lain mungkin agak beda juga. Tapi yang esensi yang kita gunakan adalah main kelerengnya gitu. Aturannya terserah itu bisa berbeda-beda, mungkin beda sedikit atau agak banyak. Tapi yang esensi yang paling penting itu main kelerengnya itu. Nah seperti itu. Dan anak-anak zaman dulu tuh kreatif. Dia pergi ke mana saja bisa main. Pergi ke sawah, dia pasti punya mainan yang ada di sawah. Dia main di lapangan juga pasti ada yang main di lapangan. Sampai ke manggih rokrak, apa tuh? Ranting. Manggih rok aja bisa jadi permainan. Di pancuh apa tuh? Ada pancuh ya? Pencung. Nah, pencung. Jadi zaman dulu tuh nggak ada yang bisa. Udah mah anak itu memang karakter tukang main. Apapun bisa jadi mainan gitu. Sampai nemu ban jadi mainan. Pakai rokrak gitu. Tek. Sendal jepit aja jadi mainan. Sendal jepit jadi mainan. Baru-baru yang ditumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Nah, itu. Apa tuh namanya? Kita bahas sana. Ada bahkan gini. Tahu kan buah loa dan rumahnya. Buah loa itu kan. Oh iya, sekarang sudah susah pohonnya. Pokoknya buah yang bulat segede gini gitu, anggap buah naon lah yang bulat segede gini. Pokoknya ada jenis kayak gitu. Sekarang mungkin masih ada. Pokoknya yang segede gini. Dulu dengan menggunakan sendal capit bisa jadi badminton. Tek kayak gitu. Atau kalau teman-teman yang dekat daerah yang banyak pohon karet. Nah, siki karet ya. Biji karet tuh bisa jadi mainan. Atau kan muncang karet. Oh bener. Saya malah jadi keingetan tuh. Mainin itu. Kalau sekarang mah gangsing apa tuh yang? Ya, yang gangsing pakai tali gitu. Ya, banyak lah. Saya juga nggak. Nah, kadang nggak ada permainan yang tanpa nama kayak gitu ya. Tanpa nama, tapi seru juga. Gitu. Mungkin sebetulnya ada namanya, kita belum menemukan namanya, bertemu dengan namanya. Jadi emang ya itu kekayaan permainan tradisional. Jadi
Bapak dan Ibu please silakan kembali kenalkan itu kepada anak-anak kita. Kalau ingin seru datang ke teras alam biar rame-rame mainkannya, dan nanti bagaimana caranya supaya anak kita tertarik ke permainan tradisional. Ya pertama kan harus ada dulu alat mainannya. Ya, tak kenal maka tak sayang tadi itu. Bagaimana anak-anak kita mau suka kalau memang tidak pernah ada. Nggak pernah ada. Di rumah kita hanya ada handphone, televisi, kemudian PS. Nah, iya modern semua. Modern semua, tidak ada mainan-mainan. Ya sekarang aja saya berani bertaruh nih di rumah Bapak Ibu, mungkin panggal itu barang antik. Mungkin Bapak Ibu juga bertemunya kayak setahun sekali ya. Apalagi kelompatoknya, apalagi legend banget. Ini super legend. Dan sangat jarang sekali ditemukan. Nah, mari kembalikan lagi anak-anak kita kepada permainan tradisional agar mereka terawat karakternya, terawat sifatnya, terjaga kesehatan fisiknya dan terjaga kesehatan psikisnya, mentalnya. Gitu, karena hari ini kita udah 3 hari ini berita di televisi juga banyak menggambarkan tentang bagaimana anak-anak yang kecanduan gawe, anak-anak kecanduan game online sampai mereka berani melakukan kejahatan kriminal gitu, karena memang butuh untuk mendapatkan kuota dan sebagainya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semuanya pembicaraan kita pada malam hari ini tentang esensi permainan tradisional yang harus kita kembalikan dalam kehidupan kita agar menjadi bagian dari alternatif permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak kita dan jadi alternatif jawaban terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh anak kita. Kang Ocit mungkin yang sampaikan dulu. Yang saya sampaikan pendek aja, cintailah produk dalam negeri, itu aja lah. Ini menyambung lidah Bapak Presiden ya beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri. Bukan hanya produk makanan yang dijual di supermarket, tapi juga permainan tradisional yang memang itu jadi akar budaya yang ada di negeri kita. Saya yang menantang Bapak Ibu untuk main pangkal di sini. Ayo main siapa? Main ketepel, Kang Teddy. Saya nantang Kang Teddy nih untuk main ketepel di teras Ilalang. Ketepel mas saya terus terang aja cuma tahu itu aja, tapi pernah menang lalai sekali kita. Tembakan ada sekali hari itu. Ya, oke, itulah Bapak Ibu semuanya obrolan kita pada malam hari ini tentang esensi permainan tradisional yang harus dikembalikan di tengah-tengah kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita, karena itu adalah pusaka. Pusaka leluhur kita. Yang namanya pusaka itu sesuatu yang sangat harus dihargai, yang sangat sakral, yang memang harus dijaga dan dirawat karena dia mampu memberikan efek yang sangat positif untuk kehidupan bangsa kita. Oke, terima kasih atas semua perhatian sahabat-sahabat semuanya. Silakan mungkin yang ingin menyampaikan kritik, saran, ide, gagasan kepada kami semua, baik kepada Taman Baca dan Main Teras Ilalang maupun kepada Studio Teras Ilalang yang kita berusaha untuk komitmen untuk istiqomah menyampaikan informasi-informasi positif tentang literasi baca dan literasi budaya. Silakan bisa menyampaikan kolom komentar atau kalau dianggap secret, dianggap rahasia boleh di inbox saja. Itu atau bisa menghubungi kontak kami di 085759 404208 dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara sekian banyak orang yang mencintai anak-anak kita, mencintai produk kita, mencintai budaya kita, mencintai warisan leluhur kita dengan menjaga dan merawat permainan tradisional. Oke, terima kasih semuanya. Salam dari kami, dari Kang Ocit. Ada para Kang Rangga di sebelah sana. Saya belum punya latihan Kang Rangga ini. Dia baru punya langihan di Lemurna. Kang Dedi Jawa. Bisa disebutkan enggak? Oke, salam untuk semuanya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kegiatan Ilalang Edu Broadcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.